Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyaratun minal faqir, tambahan dari bahli maksud. Warada an Aisyah radhiyallahu anha. Warada an Aisyah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kharaja, keluar min jawfi laili, pada tengah malam, fi Ramadhan, di bulan Ramadan, wa sholat, dan sholat, fil masjid, dalam masjid, wa sholat, maka ikut sholat, an-nasu, manusia, disolatihi, dengan sholatnya Nabi. Fa asbahu, pagi harinya, yatahaddatsuna, orang-orang bercerita, bidzalika, tentang sholat bersama Nabi tersebut. Wa kathura an-nasu, dan bertambah banyak jamaahnya, billailati tsaniyati, di malam yang kedua. Fa shalla, Nabi pun sholat, wa shollau, dan jamaah juga sholat, bisolatihi, bersama sholatnya Nabi. Falamma kanatil lailatul tsalitsah, kemudian pada malam yang ketiga, kathurun nasu, tambah banyak lagi manusia, hatta dha, sampai penuh al-masjidu, masjidnya, ala ahlihi, oleh jamaah. Falam yakhruj, Nabi tidak keluar, ilaihim, pada mereka, hatta kharaja di sholatil fajr, sampai beliau keluar untuk mengimami sholat subuh. Hatta kharaja li sholatil fajr, sampai beliau keluar untuk mengimami sholat subuh. Falamma sholal fajr, ketika sholat subuh, aqbala alaihi, Nabi menghadap ke jamaah, wa qala lahu, dan kemudian Nabi berkata pada mereka, annahu, sesungguhnya Nabi, lam yukhaf, tidak takut, ala sya'nikum, atas keadaan kalian semua, al-lailata, di malam hari, walakin khasyid, tetapi saya takut, antufrodo,
antufrodo alaikum, walakin khasyitu, tapi saya takut antufrodo alaikum, jika kalian mewajibkan sholatul laili, sholat malam ini, wa ta'jizu anha, padahal kalian tidak mampu, tsumma tufiya, wa ta'jizu anha, padahal kalian tidak mampu melakukannya. Titik, dikasih titik setelah anha. Tsumma tufiya, kemudian wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru, dan memerintahkan ayat tersebut istilah berarti Abi Bakr pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, Rasul dari khilafah Umar radhiyallahu anhu, dan permulaan kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Tsumma jama'a, tsumma jama'a Umar, kemudian Umar mengumpulkan, tsumma jama'a Umar, kemudian Umar mengumpulkan ar-rijala, jamaah laki-laki, ala Ubay bin Ka'ab, kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, wan nisa'a, sedangkan jamaah perempuan ala Sulaiman bin Abi Hatham, kepada Sulaiman bin Abi Hatham. Walidzalika, untuk melakukan sholatul lail, qala Utsman pun berkata, qala Utsman, Sayyidina Utsman pun berkata, fi khilafatihi, pada saat kekhalifahannya, fi khilafatihi, pada saat kekhalifahannya, nawwarallahu, semoga Allah menyinari, qabr Umar, kuburan Umar, kama nawwar masajidana, seperti dia menyinari masjid-masjid kita, seperti dia menyinari masjid-masjid kita. Wa muqtada, dan penjelasan hadal hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja, hanya keluar lailataini, pada 2 malam fakot saja. Jadi ada tambahan dari Bali Maksum, yaitu Sayyidah Aisyah bercerita, Nabi Muhammad pada bulan Ramadan keluar ya jawfil lail, itu pada sekitar jam 10-11an malam lah, pada bulan Ramadan. Kemudian sholat hari, kalau sahabat itu nggak tahu Nabi itu sholat apa sih, penting ikut jamaah. Jadi niatnya bukan niat, kalau misalnya ya, pokoknya niatnya gini, saya niat sholat, ikut sholatnya Nabi gitu. Pokoknya ikut jamaah aja, nggak tahu Nabi mau sholat jenazah, mau sholat apa, pokoknya ikut sholatnya Nabi. Jadi ketika melihat Nabi keluar pada bulan Ramadan malam-malam, kemudian sholat di Masjid Nabawi, sahabat ikut, duduk langsung tanpa bertanya, Nabi sholat apa, enggak ada yang bertanya, langsung ikut sholat. Nah, paginya, besoknya itu fa'asbahu yata'addatun, orang-orang bercerita di pasar, di masjid, setelah jamaah, di tetangga, pada cerita semua. Akhirnya pada malam kedua, orang-orang pada nungguin, sahabat-sahabat itu pada nungguin kanjeng Nabi untuk melakukan sholat jamaah pada malam kedua.
masjid sudah pada full semua bersama orang-orang. Kemudian melihat begitu banyaknya jamaah di masjid, Kanjeng Nabi malah gak keluar, malah berdiam di rumah. Kemudian sholat subuh tiba. Kanjeng Nabi, karena ini sholat wajib, maka Nabi ngimamin. Terus setelah sholat subuh, sebelum pulang ke rumah, jadi rumahnya Kanjeng Nabi itu di sebelahnya pas Masjid Nabawi. Setelah, berarti kalau ini dari Aisyah, berarti ini gilirannya di rumah Sayyidah Aisyah. Jadi di pas sebelah pengimaman Kanjeng Nabi itu adalah rumahnya Kanjeng Nabi. Nah, setelah sholat subuh Kanjeng Nabi menghadap, maksudnya mau ceramah. Sahabat-sahabat masih pada duduk, masih setelah berdoa masih pada duduk. Kanjeng Nabi berdiri menghadap ke jamaah. Kata Kanjeng Nabi, saya itu nggak takut dengan keadaan sampean semua pada malam hari. Itu nggak khawatir sampean kelaparan, nggak khawatir sampean ngantuk, karena karena Kanjeng Nabi itu yakin bahwa sahabat itu adalah umat terbaik, maka Kanjeng Nabi tidak khawatir sama sekali dengan keadaan suku tersebut. Tapi Kanjeng Nabi itu khawatir karena kebaikan dan keutamaan sahabat dalam beribadah kepada Allah ini dijadikanlah antufrodoh alaikum, sholat lail ini dijadikan wajib. Atau dijadikan seakan-akan itu mendekati kewajiban. Padahal enggak, padahal tidak. Padahal tidak mampu, kata Nabi. Padahal kalian semua tidak akan mampu. Kanjeng Nabi itu tahu bahwa iya sahabat sih mampu karena tidak punya kesibukan seperti kesibukan umat sekarang. Bayangkan ya sampai ke sholat isya, sholat 20 rakaat. Baik pribadi. Sinar majelis Islam pada malas ya. Jangan mau masuk agama Islam itu ibadahnya terlalu berat. Jadi kata Gus Baha itu jangan sampai memperlihatkan bahwa Islam itu ibadahnya terlalu berat. Jadi yang ringan-ringan saja. Nah, kemudian setelah itu Kanjeng Nabi wafat, memerintahkan pada pemerintahan Abu Bakar dan pemerintahannya sahabat Umar, itu masih melakukan yang namanya sholat pada malam-malam bulan Ramadan. Kemudian pada zaman Umar mengumpulkan jamaah laki-laki untuk ikut jamaahnya Ubay bin Ka'ab. Jadi Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam untuk laki-laki dan menunjuk Sulaiman bin Abi Hatamah sebagai imam untuk sahabat atau jamaah perempuan. Nah, penunjukan dua imam ini sangat diapresiasi oleh umat Islam setelah Umar itu wafat. Sampai sahabat Utsman itu berkata, nawarallahu qabran nara kama nawwara masajidana. Sebab sahabat Umar itu memutuskan bahwa sholatul lail fi syahri Ramadan itu 20 rakaatan, 20 rakaat. Padahal ini saya dapat cerita dari kiai saya, dari
Itu banyak sahabat pada zaman Kanjeng Nabi karena melihat Kanjeng Nabi sholatul lail pada bulan Ramadan. Banyak sahabat yang sholatnya itu sampai puluhan rakaat, bahkan ada yang sampai ratusan rakaat. Sholat terus. Nah, orang-orang yang punya kesibukan di pagi harinya itu iri. Yang punya kesibukan di pagi harinya, yang harus menghemat tenaga, harus tidur karena kecapean, itu iri dengan sobat-sobat yang bisa melakukan ibadah sampai ratusan rakaat, puluhan rakaat. Akhirnya sama sahabat Umar diputuskanlah 20 rakaat. 20 rakaat saja, baik yang mampu maupun yang punya kesibukan. Itu jamaah di masjid, nggak sendiri-sendiri. Pada zaman Kanjeng Nabi itu banyak yang jamaah, banyak yang sendiri-sendiri. Jadi di satu masjid ada yang ya sama kayak di masjid-masjid lainnya itu loh, ada yang jamaah sendiri, ada yang sendiri kayak gitu. Nah, pada zaman sahabat Umar ini semuanya jamaah. Setelah Isya selesai, sahabat Umar mengutus sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengimami jamaah laki-laki dan sahabat Sulaiman bin Abi Hatham untuk mengimami jamaah perempuan. Itu merupakan apa namanya? Kalau dikatakan bid'ah itu bid'ah hasanah ya. Karena belum ada pada zaman Nabi orang berjamaah setelah sholat Isya melakukan jamaah sholat tarawih. Wal masyhur, pandangan yang masyhur, annahu, sungguhnya Nabi kharaja lahum, keluar untuk sholat Thalatha layalin, 3 malam. Wahya Lailatul Thalathi wa Ishrin, malam 23. Wa khamsin wa Ishrin, 25. Wa sab'in wa Ishrin, 27. Walam yakhruj, dan Nabi tidak keluar lahum untuk sholat Lailatul Tis'in wa Ishrin, pada malam 29. Wa innama lam yakhruj sallallahu alaihi wasallam, dan tidak keluarnya Nabi alal wilai, karena alal wilai bihim, alal wilai bihim, karena mematuhi keramahan jamaah atau sahabat. Wa kana yusolli, Nabi sholat bihim, sholat pada malam itu 8 rakaat, 8 rakaat. Lakin tetapi yukammiluha, menyempurnakan 20. Tetapi karena yukammiluha, tetapi Nabi menyempurnakan 20 sampai 20 fi baitihi, di dalam rumahnya. Bahkan di sahabat, begitu juga sahabat, tukammiluha kadzalik, menyempurnakan sholat itu fi buyutihim, di dalam rumah masing-masing. Bidalili, dengan apa namanya, dengan dalil annahu kana yusma'u lahum, terdengar suara Nabi azizun ka azizin nahli, seperti tawon madu. Wa innama lam yukammil, wa innama lam yukammil bihim, tidak menyempurnakannya Nabi bihim,
dengan sholat itu al-ishrina sampai 20 rakaat fil masjidi, di dalam masjid, syafaqatan alaihim, adalah bentuk kemurahan hatinya Kanjeng Nabi. Qala Syekh rahimahullah, Mbah Ali Mansur berkata, wa min hadzal aidan, dari sini juga yatabayyanu, dapat diketahui penjelasan anna adadaha, jumlah sholat itu laisa qasiran, tidak hanya ala thamani rakaatan, ala thamani rakaati, tidak hanya 8 rakaat, allati sholaha, yang dilakukan oleh Nabi bihi, bersama sahabat, bidalili, dengan dalil annahum kanu, sesungguhnya Nabi dan sahabat-sahabatnya yukammilunaha, menyempurnakan sholat mereka di buyutihim, di rumah masing-masing. Waqad bayyana, dan diperjelas fi'lu Umar radhiyallahu anhu, oleh tindakan Umar, anna adadaha, jumlah sholat itu ishruna, 20 rakaat, haitsu annahu, sekiranya Umar jama'an nasa, mengumpulkan manusia, akhiran, di akhir usianya, ala hadzal adadi, berdasarkan jumlah ini, fil masjidi, di dalam masjid, wa wafaqahu, dan sudah sepakat, siapa yang sepakat? As-sahabatu, para sahabat, ala dalika, atas tindakan Umar. Walam yujad, dan tidak ditemukan, apa yang tidak ditemukan? Mukhalifun, perbedaan atau perdebatan, mimman, orang-orang ba'dahu, setelah sahabat, minnal khulafa'ir rasyidin, dari masa khulafa'ir rasyidin, wastamaru, dan mereka melakukannya, yusollunaha, sholat mereka, jama'atan, secara jamaah, ishrina rakaatan, 20 rakaat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, alaikum, berpeganglah kalian, bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, al-mahdiyin, yang mendapat petunjuk, al-mahdiyin, yang mendapat petunjuk. Abdu, gigitlah sunnah itu, alaiha, abdu, gigitlah kalian, alaiha, sunnah itu, bin nawajidi, dengan gigi geram. Rawah Abu Dawud. Jadi kata Mbah Ali Mansur, jumlah sholat Nabi dan sahabat di masjid itu 8, tetapi sahabat dan Kanjeng Nabi itu melanjutkan jumlah rakaatnya, menyempurnakan sampai 20 di rumah masing-masing.
Taunya dari mana? Taunya dari suara Nabi dalam sholat. Jadi ada sahabat yang mendengar Nabi itu melakukan sholat, suaranya, takbirnya terdengar, kemudian tahmidnya terdengar, baca Al-Fatihahnya terdengar dari dalam rumah. Nah, pada zaman Umar ini itu dikumpulkan manusia untuk sholat jamaah setelah Isya sejumlah 20 rakaat, dan tidak ditemukan ada satu orang yang menentang kebijakan Umar ini. Bahkan sahabat-sahabat yang masih tersisa pada zaman Khulafaur Rasyidin ini sepakat bahwa Umar ini merupakan sahabat yang jenius karena bisa membuat suatu kebaikan, yaitu sholat tarawih berjamaah sejumlah 20 rakaat dan 3 witir. Ziyadatun minal faqir, tambahan dari Bahli Maksud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Iqtadu, ikutilah, bila ini 2 orang min ba'di, setelah aku dalam kurun wafat, Abi Bakri, yaitu Abu Bakar, wa Umar, Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah." Jadi kanjeng Nabi itu berkata, ikutilah 2 orang setelahku, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar. Sahabat Abu Bakar ini merupakan sahabat terbaik kanjeng Nabi Muhammad, karena ketika kanjeng Nabi Muhammad itu membutuhkan sesuatu, Abu Bakar selalu ada. Bahkan Abu Bakar disebut sebagai salah satu dari 2 orang yang berada di dalam Gua Thur. Salah satu dari 2 orang yang berada di dalam Gua Thur. Satunya lagi siapa? Nah, kan salah satu dari 2 orang yang berada di dalam Gua Thur itu Abu Bakar. Satunya lagi siapa? Nabi Muhammad. Itu dalam hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin itu bertemu untuk memutuskan siapa pemimpin selanjutnya. Karena ini sudah penting sekali. Sahabat Ansor sudah menyiapkan yang namanya gerakan politik di di kompleks Bani Sa'ad. Akhirnya sahabat Umar dan Abu Bakar beserta yang lain, beserta sahabat Muhajirin yang lain menemui sahabat-sahabat Ansor tersebut, kemudian sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ini menyebutkan kalimat tadi. Itu salah satu dari 2 orang yang berada di dalam Gua Thur. Itu mengindikasikan betapa istimewanya Abu Bakar. Jadi Umar itu ingin melakukan sesuatu kebaikan pada zaman Nabi, tetapi selalu didahului oleh Abu Bakar. Keistimewaan Abu Bakar. Ketika Umar menyumbang separuh hartanya untuk perang di musim kemarau yang mencekik itu, Abu Bakar malah menginfakkan seluruh hartanya. Maka
selalu menghabiskan hartanya setelah berdagang itu untuk menolong kaum muslim yang dari kalangan budak. Luar biasa. Makanya setelah Kanjeng Nabi wafat, Abu Bakar itu memimpin kaum muslimin hanya sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun, dan tidak pernah yang namanya tertawa ketika memimpin itu. Ditanya sama sahabat, ya Abu Bakar, kenapa sih kamu gak pernah tertawa? Bagaimana aku bisa tertawa sedangkan kekasihku telah meninggal? Luar biasa. Bahasa riwayat ini terdapat beberapa riwayat. Anna Umaro, sesungguhnya Umar, Amaro memerintahkan. Anna Umaro, sesungguhnya Umar Amar wa Tamiman, dan sahabat Tamim Ad-Dari, Yahumani, dua-duanya menuntut binnasi terhadap manusia dengan 20 rakaat, sholat 20 rakaat. Nah, jadi pada zaman Umar menunjuk sahabat Ubay dan sahabat Tamim sebagai imam. Karena pada zaman sahabat Umar itu yang namanya penduduk itu jumlahnya meningkat drastis. Penduduk Mekah, penduduk Madinah, sampai penduduk Taif, penduduk kota-kota yang ada itu sampai meningkat drastis. Karena kejayaan Islam pada zaman sahabat Umar itu sangat signifikan, luasnya sangat signifikan tumbuh ekonominya. Jadi sampai menunjuk dua sahabat tuh mengimami dua jamaah yang berbeda. Tidak sampai sih biasa mungkin ya. Pada zaman itu sungguh luar biasa. Pada zaman di Madinah itu sungguh luar biasa. Ada sampai 3 imam, sahabat Umar sendiri, sahabat Ubay dan sahabat Tamim. Ada 3 imam dalam satu kota, itu luar biasa pada zaman itu. Wa rawa Al-Baihaqi, dan Imam Baihaqi meriwayatkan bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, annahu, sesungguhnya para sahabat, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, annahu, sesungguhnya para sahabat, kanu yaqumuna, melaksanakan sholat ala ahdi Umar radhiyallahu anhu. Kanu yaqumuna, melaksanakan sholat ala ahdi Umar radhiyallahu anhu, pada zaman Umar radhiyallahu anhu, bi'isri rakaatan, dengan jumlah 20 rakaat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, bitalatin wa isrin, disebutkan 23 rakaat. Wa ala ahdi Uthman wa Ali radhiyallahu anhuma, pada masa sahabat Uthman dan sahabat Ali sebagai khalifah, kamilihi, seperti Uthman, fasoro isman, kemudian menjadi kesepakatan. Babi riwayatin, dan dalam riwayat lain, anna Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali, karena ya ummu, memerintahkan para sahabat istina rakaat, untuk sholat 20 rakaat, wa yutiru, dan sholat witir bitalati, dengan 3 rakaat. Pada masa Umar itu memerintahkan Ubay dan Tamim untuk memimpin, untuk mengimami manusia sholat 20 rakaat. Kemudian diteruskan pada zaman sahabat Uthman dan sahabat Ali untuk tetap melaksanakan sholat 20 rakaat di bulan Ramadan, tetapi oleh sahabat Ali ditambahi. Nah, ini saya nggak tahu ini kalau menurut dari keterangan kitab, sahabat Ali memerintahkan untuk sholat
witir 3 rakaat. Jadi pada zaman Umar dan Utsman itu hanya sholatul lail 20 rakaat, dan pada zaman sahabat Ali ditambahi witir 3 rakaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrin najil sana fi khusrillah illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.